Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan berbagi cara mengganti LCD HP Poco M3 ya, yang kendalanya ini gak nyala ke layar ya, yang barusan itu ada sedikit belah ya LCD nya. Tentunya kita harus mengganti LCD ya. Ini HP punya user ya, yang servis HP. Cuman di HP ini ada sedikit kendala ya. Kendalanya hak kepemilikan ini HP ya. Soalnya saya cuman memperbaiki ya. Dan saya akan coba kasih tutorial cara mengganti LCD ya. Untuk itu sama agan-agan semua panaskan dulu separator untuk pencabutan LCD ya, biar mudah dicabut atau dilepasnya ya. Dan ini baterai masih menempel ya. Tentunya kalau kita misalkan dipanaskan dulu separator, insya Allah mempermudah mencabut baterai, dan baterai pun juga akan kuat ya, seperti ini ya. Bisa disaksikan videonya sama agannya sampai selesai ya. Nah, kita tunggu panaskan dulu ke separator ya, agar mudah dilepasnya ya. Untuk itu sama saya siapkan dulu LCD nya ya. Dan ini LCD nya LCD original ya, buat penggantian LCD di HP Poco M3 ini ya. Dikarenakan HP Poco M3 ini memiliki kapasitas yang tinggi ya. Tentunya kalau diganti sama LCD yang biasa sayang ya. Sama saya ganti dengan LCD yang original biar kuat dan mantap ya. Nah, untuk itu sama saya panaskan dulu ya. Semoga user yang servis HP ini bisa menonton di video ini ya. Dikarenakan ntar di akhir video saya akan memberikan sedikit edukasi ya buat kepemilikan HP ini ya. Dikarenakan kita sebagai manusia itu memerlukan kejujuran yang jujur sejujur-jujurnya ya, biar bisa berkah dunia maupun akhirat nanti ya. Dikarenakan kalau kita seumpama menanam padi, tak mungkin akan tumbuh dengan tomat ya, tentunya akan tumbuh padi lagi. Nah, begitu pula kalau misalkan kita diambil hikmahnya, kalau misal kita menanam kebaikan, insya Allah akan tumbuh kebaikan. Jadi kita diwajibkan berusaha jujur sejujur-jujurnya ya, biar dunia berkah, akhirat pun juga berkah ya. Semoga yang servis HP ini bisa menonton ya di video ini ya. Ini sama saya ganti LCD nya ya. Ya sesuai kata user, HP ini nyuruh sama saya agar di bypass pin layar ya, dikarenakan beliau katanya HP punya adiknya dan HP ini lupa pin layar setelah diutak-atik ya. Cuman HP-nya rusak LCD-nya. Untuk itu sama saya ganti dulu LCD-nya ya, biar bisa kelihatan. Dan sama saya ini baterainya rapihkan dulu ya sesudah dilepas, biar HP ini mantap lagi ya. Untuk itu sama saya perlahan saja penggantiannya, nggak terburu-buru, nyantai saja ya. Ini baterainya bagus ya, 6000 MHz ya. Insya Allah akan kuat ya dipakainya. Buat yang belum subscribe, mohon di subscribe, dan jika video ini bisa bermanfaat boleh di like atau pula di share ya, biar kita semua pada bermanfaat ya. Karena kan subscribe itu gratis, dan kalau bisa bermanfaat tentunya video ini akan diputar ulang lah sama agan-agan semua ya.
Mohon maaf, pada kesempatan kali ini saya bukan menggurui, tetapi ini berbagi saja, berbagi pengalaman ya. Dikarenakan ilmu itu gak ada yang sempurna ya. Tentunya kita diwajibkan talab ilmu ya, selama kita diberikan usia sama Allah ya, wajib itu ya. Ya, sesudah dipanaskan ke separator, meskipun LCD sudah terlepas seperti ini ya. Maaf ya, sama saya simpan dulu, taruh dulu separatornya. Dan ini tinggal dibelah samakan pinggir-pinggirnya ya, memakai buat pelepas LCD seperti ini ya, biar ke parameter antaranya rapih rata ya. Tentunya jangan lupa kalau misalkan sudah LCD terlepas, dibersihkan dulu parameternya sampai bersih ya sebelum pengeleman, agar nempelnya antara LCD rapih dan LCD bisa terpakai lama kuat ya. Nah, saya lupa ya, belum dibuka ini bagian bawahnya ya, karena kan si LCD pocok M3 ini dari kabel fleksibel itu nyambung ke konektor charger ya. Nah, saya buka dulu, nyantai saja ya, jangan terburu-buru, nyantai saja, yang penting bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Santai saja kita membukanya ya. Mohon maaf apabila berisik ya, maklum di pinggir jalan ya, banyak kendaraan yang lewat ya. Jadi mohon maaf kalau agak sedikit berisik. Dan mungkin di luar sana ada yang sedang main musik ya, mohon maaf sekali ya. Nah, ini sudah dilepas ya, tinggal ininya diangkat, ditarik ke atas dan lepas ya seperti ini. Nah, sesudah seperti ini tinggal dibersihkan ya parameternya sampai bersih ya, agar lem yang menempelnya bisa hilang, dan kan kita tinggal dilem lagi dan pasang LCD. Seperti ini ya, sudah dibersihkan sama saya. Mohon maaf videonya agak sedikit dipotong-potong ya, agak mempersingkat waktu. Sama saya agak dilepas dulu, dikarenakan mau cek dulu LCD ini ya ke mesin Porsche M3 ini ya. Dan sedikit edukasi ya buat agan-agan semuanya, jika ada yang menyervis HP lupa pin layar atau pola layar, kita harus hati-hati sekali ya, dikarenakan HP ini pun juga agak sedikit bermasalah ya. Sama saya ini HP, dikarenakan si usernya tadinya mau diservis, dikarenakan usernya katanya HP ya dikasih dari orang tuanya gitu ya, cuman mau diperbaiki, beliau agak sedikit kekurangan ya buat servis HP ini. Dan HP ini sama saya beli ya sama beliau, karena kan beliau sudah memberikan penjelasan yang detail sekali ya, bahwa HP ini meskipun lupa pola itu HP, katanya HP punya adiknya ya, dan dijual sama beliau, dibeli ya sama orang tuanya, dijual sama beliau, dan sama saya dibeli lagi. Saya beli lagi dikarenakan beliau itu HP
HP-nya dari adiknya katanya ya. Cuman ada cumanya ini di HP ini ya. Makanya saya tadi bilang perlu kejujuran ya. Ternyata setelah saya perbaiki, tadinya sama saya mau bypass pin layarnya atau Mi akunya, tapi di sana ada nomor, pas sama saya mau bypass ada nomor hak pemilikannya, sama saya ditanya dulu ke orangnya, ke user yang servis HP ini, dan beliau memberikan nomor HP-nya, dan sama saya tanya apakah nomor ini masih aktif atau enggak. Ternyata ya penjelasannya kurang detail. Terus sama saya dilacak nomornya, dimasukkan ke WhatsApp, ternyata masih aktif ya nomornya, dan sama saya hubungi, ternyata HP ini ya bukan milik beliau, itu ada kepemilikannya. Makanya kalau diambil hikmahnya dari pengalaman saya ini, buat agen-agen semua, buat teknisi semua, kalau misalkan ada yang jual HP atau misalkan menyuruh bypass pin layar, pola layar, atau akun Mi ya, tentunya kita harus hati-hati sekali agar enggak mengalami seperti yang sama saya alami ini ya. Nah ini ya, nyuruh ini awalnya nyuruh memperbaiki, nyuruh bypass pin layar ya HP ini, dan sekarang kelihatannya sudah nyala setelah diganti LCD ya. Mungkin ini bagian proximity-nya ya agak sedikit ketutup di bagian LCD, dikarenakan sama saya belum pakai karet sensor ya, tentunya kurang peka bagian sensor proxinya ya. Insya Allah ntar diperbaiki santai ya. Dan ini HP nyala ya. Saya pun juga kalau misalkan beli HP sangat hati-hati sekali ya. Kalau misalkan pin layar atau akun atau emailnya nggak tahu beliau, sama saya hati-hati sekali, dikarenakan ya saya pun juga sangat menyadari ya, kalau misalkan HP sama saya dipin, tentunya pemiliknya akan ingat, terkecuali misalkan kalau kita lupa, tentunya salah satunya misalkan nomor yang pernah dipakai di HP ini tentunya akan kita ingat, dikarenakan nomor pribadi bukan nomor orang lainnya. Kalau misalkan beliau bilangnya nomornya kurang detail ya, atau emailnya kurang tahu, atau misalkan nyuruh saja di bypass pin layar, tentunya kita harus hati-hati sekali ya. Dikarenakan di setiap HP itu ada email, yang namanya email itu tentunya akan disesuaikan seperti email HP ini ya, di belakang kan ada emailnya gitu, seperti yang sama saya buka tadi ada emailnya. Tentunya kalau misalkan beliau yang punya, tentunya akan detail sekali ya, emailnya beliau akan tahu kalau di kardusnya gimana gitu ya. Mohon maaf sekali ya, saya nggak bisa edukasi 100%, dikarenakan yang intinya kita memerlukan kejujuran dan harus sangat hati-hati ya buat para teknisi yang disuruh bypass pin layar atau akun Mi ya. Kita harus hati-hati sekali ya, seperti di iPhone atau di Android seperti ini ya. Dan ini alhamdulillah ya, LCD kelihatannya sudah normal ya. Dan ini setelah sama saya perbaiki dan sama saya bypass, setelah sama saya bypass ya, ternyata kepemilikannya HP ini bukan milik yang user yang suruh HP, ternyata milik orang lain ini HP ya. Agak sedikit bermasalah, tentunya kita harus hati-hati. Dan ini kepemilikannya ya. Nah ini ya pengantarnya. Saya mohon maaf sekali sama user ya, semoga dia menonton, dan saya anjurkan agar bisa jujur dan hati-hati ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.